Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya Muhar Zain GFC ingin menyampaikan terkait dengan isu yang berkembang saat ini yang lagi ramai dibicarakan terkait dengan bagaimana menaikkan APBD Provinsi Papua Selatan menjadi 5 atau 6 kali lipat daripada nilai yang ada saat ini. Di beberapa diskusi-diskusi ada yang menyampaikan bahwa itu tidak mungkin terjadi ya, dengan kondisional kita yang baru memulai saat ini. Tetapi ada sebagian yang menyampaikan bahwa bisa saja itu terjadi. Nah, sekarang kita mendudukkan hal ini. Secara pemahaman tentang APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, itu masukannya dari mana? Masukannya itu terjadi pada beberapa unsur. Ada PAD, ada dana perimbangan, ada pendapatan lainnya yang sah. 3 hal ini yang menjadi unsur atau menjadi sumber pembiayaan APBD itu. Sehingga bagaimana kita meningkatkan nilai APBD provinsi ini untuk naik 5-6 kali lipat. Maka dalam kaitan ini kita jangan pesimis kalau saya. Kita jangan pesimis. Belum apa-apa kita sudah pesimis. Tetapi mari kita optimis untuk mengejar akan semangat itu. Karena apa? Kita butuh pemimpin yang kemudian bisa berpikir agak sedikit progresif. Karena kita tahu di dalam teori teori progresivisme ya, itu adalah bagaimana kecerdasan, bagaimana strategi ya yang sangat aktif dimainkan, yang sangat strategis dimainkan untuk produktif. Maka kita butuh pemimpin-pemimpin yang seperti begitu, yang punya satu gagasan-gagasan yang agak sedikit progresif. Karena kita ini daerah yang baru maju. Maka saya dapat katakan bahwa kalau kita lihat dalam hal yang normatif, ya tentu saja pasti disampaikan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Tetapi kalau kita lihat di luar normatif, di jalan atau rel progresif, sangat mungkin. Sangat mungkinnya seperti apa? Kita ini perlu belajar di daerah-daerah yang sudah maju sebelumnya. Seperti di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta itu ada perda gubernur atau keputusan gubernur, ya, peraturan gubernur yang yang bersinergi dengan pihak-pihak perusahaan untuk bantuan sosial perusahaan. Itu dibuat perdanya, yang kemudian di dalam pasal-pasalnya itu diatur untuk menjadi sumber penganggaran untuk APBD. Itu bisa saja, karena konteksnya adalah bagaimana perusahaan punya bantuan sosial itu bisa diserap dan tersasar kepada pihak-pihak yang memerlukan, masyarakat yang memerlukan. Dan kita tahu di Merauke, di Mapi, di Bovendigul, di Asmat punya potensial, dan bahkan sudah ada yang bergerak, perusahaan-perusahaan besar yang kemudian kita bisa bersinergi dengan mereka, yang kemudian kita membuat perda atau
keputusan gubernur itu atau peraturan gubernur itu. Coba cek di internet. Itu ada salah satu indikasi untuk sumber penganggaran daerah untuk pembangunan masyarakat. Apalagi dalam kondisional kita yang baru mau membangun ini. Itu yang saya katakan tadi. Butuh orang-orang yang progresif. Orang-orang yang agak sedikit berpikir liar. Itu. Ini kita butuh orang-orang yang seperti begitu. Ini saya selaku akademisi. Saya melihat daripada konteks kajian akademiknya. Dan kajian empirisnya gitu. Sehingga kita jangan pesimis dengan hal seperti itu. Kita juga bisa linear dengan yang namanya kas-kas umat. Seperti misalnya Muslim. Muslim ini mereka punya lembaga yang namanya Basnas. Itu mengumpulkan uang yang cukup banyak, dana umat zakat itu. Nah, bagaimana intervensi pemerintah masuk di dalam konteks penganggaran itu untuk mengarahkan. Karena dalam pemilihan Basnas itu adalah SK pemerintah yang dipegang. Maka pemerintah punya kewajiban untuk memberikan intervensi, tapi bukan intervensi pengaturan, tetapi regulasi untuk menjadi pemasukan daerah non APBD untuk pembangunan. Maka rumah-rumah ibadah, masjid itu dijadikan sentral, pusat pembangunan kesejahteraan masyarakat. Itu bisa saja terjadi. Di Nasrani kita ada kenal perpuluhan. Nah, itu juga bisa dikemas, dan itu dikemas dalam suatu regulasi. Aturan daerah untuk menambah income APBD. Seperti itu. Sehingga jangan kita terlalu normatif melihat sesuatu hal. Satu daerah yang agak sedikit clear, berwibawa, itu karena butuh pemimpin-pemimpin yang progresif. Pemimpin-pemimpin yang punya visioner. Pemimpin-pemimpin yang punya langkah konkret. Yang agak sedikit liar untuk kepentingan masyarakat. Ini dari kacamata pandangan akademisi. Saya selaku dosen politik, dosen administrasi negara, dan dosen kebijakan publik. Saya berbicara seperti itu. Dan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan. Saya tidak menyela siapa yang menolak, dan saya juga tidak mendukung terkait secara politik ya. Tetapi saya melihat dalam ranah bagaimana dalam konteks meningkatkan. Jadi kita jangan sebagai orang yang pesimis. Kita harus optimis. Terima kasih. Itu saja penyampaian dari saya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.